Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi rusulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kota suci Madinah Al-Munawwarah memiliki keistimewaan yang luar biasa, memiliki daya tarik yang luar biasa untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di Madinah itulah ya terdapat pusara baginda alam Rasulullah ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota suci Madinah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka tahu. Ya. Kemudian dalam hadis lain, ya, tidak ada seorang pun yang meninggalkannya ya, kecuali Allah akan menggantikannya dengan orang yang lebih baik, serta tidak pula seseorang itu teguh atas kelaparan dan kesulitan hidup di dalamnya, kecuali aku akan menjadikan syafaat dan saksi atasnya kelak nanti di hari kiamat. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang mendapatkan cahaya Rasulullah SAW. Di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dikatakan bahwa Madinah memiliki 40 nama. Ya Thaibah, ya Tobah, ya Miskinah, la taqbalil kunus, irfa'i ajariraka ala ajarilil qura. Wahai Taibah, wahai Taubah, wahai miskin, janganlah engkau terima gudang perhiasan dunia. Bangunlah, angkat derajat para pendudukmu menandingi derajat penduduk negeri lainnya. Ini luar biasa. Ya. Taubah atau Taibah artinya tanah yang semerbak keharumannya. Miskinah, tanah yang miskin fakir terhadap Allah. Maksudnya teramat membutuhkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah sendiri ya memberi nama Madinah dengan sebutan Tobah. Rawahu Muslim dari Jabir bin Samurah. Ya. Kemudian Rasulullah pernah menyatakan, innaha haramun aminun, innaha haramun aminun. Ya, sesungguhnya Madinah adalah tanah yang aman. Sesungguhnya ia adalah tanah yang aman. Jadi Yasrib ya istilah masa lalu itu. Ya, jangan gunakan Yasrib lagi. Yasrib artinya sarab, yang artinya jelek, hina dan rusak. Ganti sekarang dengan istilah Madinah Al-Munawwarah. Nah, berkenaan dengan sejarah kota suci Madinah pada abad ke-23 sebelum Hijriah, yang pertama kali menduduki kota itu adalah Bani Amalikah, ya, kaum Nabi Nuh alaihissalam. Setelah peristiwa banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Bani Amalikah menyebar ke wilayah Hijaz, bermukim di wilayah Madinah. Perilaku mereka sombong, angkuh, congkak, utuwan kabiro, ya, sombong, angkuh dan congkak. Lalu terjadilah pertumpahan darah dengan Bani Israel. Kemudian Nabi Daud menguasai daerah itu. Nah, sejalan dengan berlalunya masa, kota Yasrib atau kota Madinah berada dalam kekuasaan Babilonia pada abad ke-12 sebelum Hijriah. Dan pada abad ke-5 sebelum Hijriah, kaum Yahudi yang diusir dari negeri Romawi berdatangan ke Madinah. Abad ke-3 sebelum Hijriah, Bani Aus dan Khazraj dari negeri Yaman mulai bermukim di kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, berkenaan dengan batas kota Madinah. Ya, batas Madinah kata Nabi adalah antara Bukit Air dan Sur. Barang siapa yang mengadakan hal yang baru atau menempatkan sesuatu yang baru, ya, maka atasnya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Allah tidak akan menerimanya di hari kiamat. Artinya apa yang sudah ditetapkan
oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW berkenaan dengan batas-batas Madinah, maka tidak berhak ya generasi kemudian merubah apa yang sudah ditetapkan ya, oleh Rasulullah SAW. Jadi jarak antara Jabal Air dan Jabal Sur itu 15 km, sebelah selatan dan utara. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya aku tetapkan tanah suci antara kedua La'bah Madinah, yang Sahih Muslim 1363. Ya, jadi La'bah itu adalah tanah yang diliputi oleh bebatuan hitam, ya, sebelah timur dan barat Madinah. Itu La'bah. Sementara Jabal Air, ya, itu batas kota Madinah di sebelah selatan. Ya, gunung tertinggi yang ada ya setelah Jabal Uhud, ya, itu adalah Jabal Air. Ya, kurang lebih 8,5 km jaraknya dari Masjid Nabawi. Sementara Jabal Sur itu gunung kecil berwarna kemerah-merahan yang mengelilingi Jabal Uhud di belakangnya dari arah utara. Ya, kemudian jaraknya 8 km dari Masjid Nabawi. Sementara jarak dari Jabal Air itu adalah 15 km. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Madinah luar biasa, memiliki daya tarik atau magnet yang sangat kuat terhadap mereka yang beriman. Karena di sana mereka yang suka bersolawat, mereka yang senantiasa ya, berperilaku sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan ada kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka sangat betah tinggal di sana, apalagi ketika mereka bisa mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah, ya, seperti Jabal Uhud, ya, kemudian Khandaq, kemudian Masjid Quba, Masjid Qiblatain, ya, sambil bertafakur. Ya. Karena Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, ya, beliau sebelum masuk kota suci Madinah, ya, beliau berdiam dan menginap dulu di Quba selama 3 hari 3 malam, dan beliau membangun masjid Quba. Itulah masjid pertama dalam Islam yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita berangkat menuju Madinah, yang terbayang adalah betapa ramahnya Rasulullah, betapa mulianya Rasulullah, ya, betapa agungnya akhlak dan budi pekerti Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Madinah, kota yang dirindukan oleh mereka yang beriman kepada Allah, kota yang diharapkan dapat mengabulkan, ya, kota yang sangat diharapkan di sanalah semua permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota yang menjadi impian setiap orang yang beriman ketika ia berada di Madinah, ia berdampingan dengan makam Rasulullah SAW. Di sanalah ia bisa mencurahkan segenap persoalannya kepada Allah, ya, di samping Rasulullah SAW. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u lidzanbi yastaghfirunallah. Itu luar biasa. Dia menjadikan Rasulullah sebagai perantara agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di Madinah pun, ya, kita pernah mendengar sejarah,
Ya, suku Aus dan suku Khazraj. Ini suku yang senantiasa, dua suku yang senantiasa berperang begitu. Tapi setelah memeluk Islam, mereka berdua, ya, dua suku ini bersatu, ya, untuk membela perjuangan Rasulullah SAW. Yang termasuk kelompok suku Khazraj itu adalah Banu Najjar. Banu Najjar ini adalah masih satu nasab dengan ibunda Rasulullah, ya. Kemudian Banu Al-Haris, Banu Sa'idah, Banu Haram, Banu Salamah, Banu Salim, Banu Zuraik. Banu Zuraik ini, ya, di sebelah kulon Masjid Nabawi, itu perkampungannya dulu itu. Ya, kemudian Banu Auf, Banu Jasim, Banu Dinar, Banu Ka'ab, Banu Adi, Banu Ghanam, Banu Zaid, Banu Mazin, Banu Malik, Banu Tharib, dan Banu Amr. Itu termasuk kelompok suku Khazraj. Kemudian yang masuk dalam kelompok suku Aus itu adalah Banu Harithah, Banu Dhafar, Banu Abdul Ashhal, ya, kemudian Murrah, Waqib, Muawiyah, Amrul Qais, Khalafah, Khatamah, Al-Jadirah, kemudian Za'urah. Nah, itu diantaranya. Yang termasuk suku Aus itu adalah Abu Lubabah. Dan sejarah Abu Lubabah itu ada dalam tiang taubat yang ada di Raudhah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum Rasulullah, 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, banyak sekali orang-orang Madinah, ya, suku Arab Madinah itu berbaiat kepada Rasulullah SAW, menyatakan Islam. Ya. Kenapa bangsa Arab Madinah itu lebih mudah menerima Islam dibandingkan bangsa Arab di Mekah? Alasan yang pertama adalah karena mereka bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Karena bertetangga dengan kaum Yahudi, otomatis bangsa Arab di Madinah mengenal wahyu, mengenal kitab suci, ya, kemudian mengenal kenabian. Ya. Jadi ketika ada berita bahwa akan lahir Nabi akhir zaman dari kalangan bangsa Arab, oh jelas mereka sangat mendambakannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW, ya, mengutus Mus'ab bin Umair, ya, untuk berdakwah di Madinah, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan syariat Islam, dan tidak sedikit tokoh-tokoh dan para bangsawan, ya, para pemimpin suku, ya, mereka memeluk ajaran Islam dengan penuh keikhlasan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sedikit cerita berkenaan dengan kota suci Madinah. Insya Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.